Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abdul Qasim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, semua kita sampai pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kesehatan, keselamatan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ke depan, anak cucu kita semua dimanapun mereka berada senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara Allah SWT, serta diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat. Mengunsur doa, insya Allah kami dapat kloter 5 Lombok Tengah. Kloter 5 berangkat masuk asrama haji tanggal 24 Juni, ya, Juni. Jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat masuk asrama, habis sholat asar kumpul di Masjid Agung, kemudian masuk asrama jam 7, kemudian nginap semalam. Besok malamnya insya Allah 9.30 dari Bandara Bil langsung take off menuju ke Jeddah, yang kurang lebih sekitar 9 jam pesawat. Sampai di Jeddah hari Ahad, insya Allah dari Jeddah langsung ke Mekah. Dari Mekah kemudian nanti kita tawaf sa'i dan seterusnya. Dan hari-hari ini masih mengumpulkan tenaga, sebab 3 hari sebelum itu harus di PCR kembali untuk persyaratan masuk di asrama haji. Jadi alhamdulillah kita dapat berangkat melalui proses KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, yang mana NTB dapat 2 jatah KBH dari pusat, dan Lombok Timur tidak mengambil, Lombok Barat tidak mengambil, lalu yang ngambil adalah Lombok Tengah, KBH Al-Madani dan KBH Al-Husna yang ada di Batu Keliang. Jadi KBH ini tahun ini kita berdaftar, tahun ini kita berangkat, namun biaya beda. Kalau jemaah haji kan sekitar 41 juta, kita 100 juta kurang 350, jadi 99 juta 684 ribu. Jadi sekitar 100 juta kurang 320 ribu atau 12 juta. Nah, namun alhamdulillah kita tidak melihat daripada ongkos berapa saja, sepanjang ada atas untuk bisa berangkat. Lebih-lebih tahun ini usia bukan 64 tahun dan 6 bulan. Di atas 64 tahun 6 bulan walaupun lebih 1 hari tidak bisa berangkat. Jadi 64 tahun 6 bulan ke bawah, bukan 65. Dan ini masih uji coba untuk tahun ini saja. Sebab tahun 2000 awal Covid jamaah haji yang di Mekah hanya dibolehkan oleh Arab Saudi 10.000. Kemudian tahun 2021 naik menjadi 60.000, dan tahun ini 1 juta dan 850.000 dari luar Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi 150.000, sehingga berjumlah 1 juta orang. Nah, oleh karena orang mukimin Mekah sendiri sekarang kalau mau haji harus ada tasbih, harus ada surat jalan.
Surat jalan itu baru dapat diperoleh kalau sudah membayar 10.000 real. 10.000 real ini kurang lebih sama dengan 40 juta. Oleh karena badal haji tahun ini tidak ada orang yang berani mengerjakan badal haji. Nah, saya sendiri tiap tahun biasanya ngerjakan badal haji, tapi untuk tahun ini kita kerjakan untuk diri sendiri. Sebab begitu sulit sehingga masuk aja susah dan sebagainya. Jadi kita mau haji untuk atas nama diri sendiri. Jadi tidak beda ongkos dari Lombok menuju ke Mekah dengan orang Saudi yang berangkat dari Mekah ke Arafah. Surat jalannya saja 40 juta. Belum biaya transportasi, makan, tenda dan sebagainya. Jadi haji tahun ini agak berat, agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus geser. Dan mudah-mudahan tahun-tahun akan datang akan kembali normal sehingga tidak ada pembatasan usia, kemudian tidak ada pembatasan jumlah jemaah. Jadi insya Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat undangan, bukan hanya panggilan tapi undangan sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah setiap ada tambahan kenaikan ongkos kita juga informasikan kepada jemaah dan jemaah kembali iuran untuk menambah. Kemarin kita ditambah 350.000 per jemaah sehingga dapat sekitar 17 juta. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala dengan biaya untuk ongkos karena didukung dan disokong oleh jemaah yang kita pilih. Dan alhamdulillah KBH yang paling banyak di NTB ini jemaahnya adalah Al-Madani. Al-Madani itu 60 orang. Sementara Akobah Dareh di bawah 45. Kemudian Bodak 20. Kemudian Mianmu Bogor Arifin hanya 7. Kemudian Bagu ada 4. Kemudian Kawu Al-Masudin sekitar 26. Perangsa Raya Timur ada 11 orang. Jadi Al-Madani alhamdulillah 60 jemaah 60. Nah, persyaratan KBH ini untuk bisa berangkat tanpa melalui proses yang lain. Aturan dari sebelumnya mempunyai jemaah sejumlah 135 orang. Kalau ada jemaahnya 135 jemaah, maka tahun itu bisa berangkat. Dengan satu syarat jemaahnya 135. Nah, kemarin kita sebelum bukan tahun ini itu 110 jemaah. Apa tidak? Nasib. Alhamdulillah. Kebetulan meriah Ibu Haji. Kiram ke bawah. Oh. Siap. Mempendek. Terima jajan dulu. Terus kan. Terima jajan dulu. Terima jajan. Terima jajan. Boleh. Tadi saya bahasa. Dalam itu, jangan dalam juga. Nih, dua sebelum apapun itu dalam negara. Tenang, kita satu buah dua lidah. Udah apa enak tuh? Apa enak? Beda nih kata oke. Di bawah tuh ya. Bagi-bagi nasi yang di depan, pilih murah.
Oh kebaikan dah. Paling barang bukan nggak nyampe waktu. Nah jadi insya Allah ke depan besar harapan kita dari KBH Al-Madani untuk berangkat tiap tahun. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Karena aturan juga jemaah masyarakat juga alhamdulillah semakin banyak untuk bergabung ke KBH Al-Madani. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Kemarin kita 5 hari 5 malam itu karantina di asrama haji dalam rangka pemantapan pembimbing. Ada Pak Bupati dari Dofu, ada istri Bupati wakil Bupati dari Sumbawa, dan ini semua sekarang kloter diacak. Yang utuh hanya Lombok Barat, Lombok Tengah dibagi menjadi 2 kloter. 204 gabung sama Mataram, sama Lombok Timur, sama Kodir. Sisanya 96 gabung dengan Bekasi, Jakarta. Jemaah Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kita besok yang berangkat tanggal 24 ini gabung dengan Lombok Timur, Mataram, dengan Lombok Barat. Jadi berapa 4 kabupaten satu kloter. 393 jamaah. Suhu cuaca di Mekah Madinah sekarang 43 derajat Celcius. Tapi kita alhamdulillah semakin panas cuacanya biasanya semakin sehat. Karena banyak minum, kemudian keringatan, kemudian di Bandung kan musim dingin. Kalau musim dingin banyak orang yang TBC-nya kambuh, batuk, pilek, sesak dan sebagainya. Tapi kalau musim panas, karena banyak minum, kemudian menjadi sehat. Kemarin kita bagikan selayang pertemuan terakhir dengan jemaah yang kita mau bimbing. Maksudnya manasik yang terakhir. Ini mau ditegur ya tadi, tidak sih kayak gitu. Lo mau di itu di narasi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya tamu undangan ke Mekah itu selalu kita gerek nampak lain untuk segera berangkat. Sebab tidak ada nikmat hidup ini dalam menerima undangan kecuali tatkala menjadi tamu Allah, duyufur rahman. Dibandingkan dengan tamu pejabat, tamu resepsi, tamu siapa tidak ada duanya. Begitu
nikmat, begitu bangga, begitu bahagia tatkala kita menjadi tamu Allah. Duyuk Rahman. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi tamu Allah, baik dengan umrah, lebih-lebih dengan haji, insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la baik, inna hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Dan nanti insyaallah kita ikut sertakan doa Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Yakin. Ini umumnya kita doakan di Arafah terutama ini untuk ikut sertakan di dalam maghfirah, minta ampun atas kehilapan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga nanti insyaallah kita sampaikan salamnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Dan Mekah dan Madinah ini tidak ada duanya, kota dengan Baitul Maqdis dan ketiganya. Sebab kita sangat dianjurkan kalau berpergian ke salah satu tujuan di antara tiga, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Maqdis yang pasti. Sebab sekali tasbih atau sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 rakaat di Indonesia. Jadi itu yang memberikan bonus saldo kita di akhirat itu menjadi banyak. 2 rakaat di Mekah sama dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Kemudian 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di tempat lain. 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 rakaat di tempat lain. Jadi karena lipat Bapak sekali kena subhanallah sama dengan 100.000 kali subhanallah di tempat lain. Nah, jadi luar biasa istighfar kita, salawat kita itu ratusan kali lipat dibanding di tempat lain. Karena itu menjadi harapan umat manusia seluruh dunia. Tidak jauh dari zaman terus 1 halal 2 haram. Bagi-bagi ini dia kamu aja. Nasinya diambil bukan bagian. Niki masih ada tambahan. Nih, ada apa? Terus ini. Ambil lagi. Jadi bantu berharap jauh. Dia kan datang loh bang. Dia mah Niki dari 10. Pesan baik doa. Ini kan berangkat Niki OTW. Dan bantu bukan malah harap mau. Iya berjamaah ini. OTW. Harap kali 10 dewa. Insya Allah kita wali.
Kemarin kita tukar uang di BSI 1.025 sama dengan 250 real. 250 real. 1.025.000. Kan ada dibagi biasanya di Ada 1.500 real. Itu living cost. Salah. Ini tambahan. Kenapa rekor? Tambahan daripada Saya juga 1.100 yang diberikan. langsung ke belakang. Dan program yang kita wacanakan untuk Duyung Orang Mahasiswa ini, kita himbau agar mandi sunat ihram di asrama haji, kemudian mengenakan pakaian ihram di asrama haji. Nah, nanti pas di atas bulan malam baru kita umumkan bahwa ayo kita berniat untuk umrah di atas pesawat 1 jam sebelum landing di Jeddah. Kenapa kita ambil posisi dari ihram di sini? Karena kita keluar dari khilaf ulama. Yang di Jeddah ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Artinya ada yang mengesahkan, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau fatwa MUI Indonesia memperkenankan dibolehkan mengambil mikot dari Jeddah. Tapi ulama-ulama Mekah seperti Muhammad Zakaria Bila, Yasin Sapadani, ulama-ulama terkini itu tidak membolehkan. Kalau mengambil mikot di Jeddah maka kena dam 2, dam tamatuk 1 ekor kambing dan dam melampaui yalam, jadi 2 ekor kambing. Kalau mengikuti orang yang tidak mengesahkan. Tapi kalau fatwa yang mengesahkan mengambil mikot di Jeddah maka damnya 1 kambing, 1 ekor kambing sebagai dam tamatuk. Nah, tapi ini sekarang bukan karena mengambil afdaliyahnya di atas Lam, tetapi kondisi di bandara, kamar mandinya terbatas, kemudian beberapa kloter dari seluruh dunia akan menempati kamar mandi, kemudian nanti yang mau wudhu, buka pakaian kembali ribet. Nah, saat ini mandi di utang macam, jadi karena itu mengambil waktu yang terlampau banyak, jadi kita himbau dari asrama haji. Nah, kan kalau sudah sampai di Jeddah dengan istirahat, tidak terlalu sibuk untuk ganti pakaian biasa kepada penjaga. Dan lebih cepat kita baca talbiyah di atas pesawat. Kalau sudah dalam keadaan berihram, jadi baca talbiyahnya lebih khusyuk dibanding masih dalam keadaan pakaian seragam. Lebih mengurangi rasa takut di ketinggian pesawat yang selama 9 jam di atas pesawat. Beda dengan orang